Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semangat. Ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk 3. Tepuk 5. Ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Fahmi pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berdiri. Silakan Cici maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Na 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 na. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali, tepuk tangan. Ya, Pak Guru, absen dulu ya. Sekarang bulan Oktober, tanggal berapa? Tanggal? Ya. Aziza Humaira, Cici Aprilia, Dwi Yuninda, Ella Indriani, Febiana Salsabila Nadifa, Inamui Hasan, Zendrianus Seonate. Tidak masuk? Ada keterangannya?
Izin, sakit atau apa? Oh, berarti alfa ya, nggak masuk. Mustafa. Nur Aisyah Akila. Nur Alam. Nur Aini Azara. Rahmat Fahmi. Rasma. Rifka Aini. Zakia Mutmainah. Nurin Irdina. Al-Fikri Ramadan. Pada pertemuan kemarin, IPAS, kita sudah belajar tentang indera penglihat atau mata. Di kelas 4 kalian masih ingat enggak? Pernah ada pelajaran di kelas 4 tentang sumber bunyi? Pernah? Ya, hari ini kita akan belajar tentang topik setelah indera penglihat, yaitu coba kalian buka halaman 19. Silakan ditulis. Bunyi dan sifatnya. Sudah ditulis? Iya, di kelas 4 lalu ada materi bunyi berasal dari mana. Coba diingat-ingat kembali, bunyi berasal dari mana? Ada yang masih ingat? Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Sudah ingat? Jadi kalau ada sesuatu yang bergetar, dari situlah sumber bunyi. Misalnya ini digetarkan, ini bergetar, dari sinilah sumber bunyi. Nah, bunyi ini kita dapat dengar melalui indera pendengar, namanya telinga. Yang pertama kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama itu anak-anak, yaitu dapat merambat ke segala arah. Sifat bunyi yang pertama itu merambat ke segala arah. Ke segala arah itu yang dimaksud apa? Arah itu apa? Dari arah timur, barat, utara, selatan. Jadi merambat ke semuanya. Jadi seperti tadi misalnya bunyi bel. Kalian tadi mendengar bunyi bel? Ya, meskipun tidak dilihat, meskipun tidak dekat, kita bisa mendengar dari sini. Nah, itu namanya merambat ke segala arah. Bunyi ini dapat merambat membutuhkan medium. Bunyi itu merambat membutuhkan medium atau media. Jadi bunyi ini bisa merambat atau bisa kita dengar, dia membutuhkan medium atau media. Medium yang pertama yaitu benda padat, bisa didengarkan melalui perambatan yaitu benda padat. Nah, sekarang kita praktek ya, supaya kalian paham bunyi itu bisa merambat karena melalui benda padat. Coba masing-masing kelompok, ada satu orang mendengarkan di meja begini, yang satunya mengetuk meja, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan ya, supaya tidak terlalu kencang, nanti telinganya temannya bisa rusak. Coba.
Yang satu orang mendengar di meja, kemudian temannya mengetuk di meja yang sama. Misalnya meja ini diketuk. Ya, diketuk pelan-pelan. Pelan-pelan. Di sini. Ya. Dengar enggak? Jelas? Coba kelompok ini. Coba satu orang mendengar. Boleh gantian. Silakan gantian. Vicky mendengar. Satunya. Sudah? Jelas? Nah, gantian. Kelompok B juga, kelompok B. Mana telinganya tidak nyampe di bawah? Ya. Dengaran? Bagaimana? Jelas? Kemudian itu diketuk di meja yang sama. Sekarang diketuk di meja yang berbeda tapi tetap didekatkan begini. Ya. Coba ada perbedaannya enggak? Di meja ini didekatkan nih. Coba. Kelompok D. Ya, coba. Ini dengan ini kan sudah dekat. Coba. Masih kedengaran? Ada perbandingan, coba dibandingkan dengan ketukan yang pertama di meja yang sama tadi. Ada perbedaan enggak? Bagaimana perbedaannya? Lebih jelas, lebih kencang. Yang pertama, lebih nyaring. Nah, itu adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, meja itu namanya benda padat. Jadi, sifat yang pertama yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Nah, anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian harus atau kalian bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan karakteristik bunyi berdasarkan percobaan-percobaan yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, seperti yang kita telah sepakati, kalian bawa botol. Nah, nanti dari percobaan itu kalian bisa mengetahui dan menjelaskan karakteristik bunyi. Nah, berikutnya yang kedua, merambat ke segala arah tadi, benda padat, kemudian merambat melalui benda padat. Yang kedua, melalui udara atau gas. Nah, silakan ditulis. Bunyi dapat merambat melalui media yang pertama yaitu benda padat, kemudian melalui udara atau gas. Nah, kita praktek lagi. Ya, sekarang masing-masing kelompok secara berpasang-pasangan tapi membelakangi. Coba Papa dengan Fahmi maju ke sini. Nah, duduk menghadap ke sana, Fahmi menghadap ke sana. Ya, begitu. Tapi enggak usah senderan. Maju, mundur-mundur sedikit. Nah, kayak gitu. Kelompok saya juga begitu. Coba kemana? Rasma dengan siapa gitu, cepat. Kelompok A juga. Kelompok B juga. Silakan. Membelakangi. Semarang di mana? Coba ya. Duduk. Ya. Enggak usah senderan. Coba satu orang yang menghadap ke timur, masing-masing kelompok, coba berbicara. Ucapkan apa saja. Coba berbicara. Fahmi, Rasma, Humairo dengan
Kila, coba ucapkan sesuatu. Nah, coba lebih kencang lagi. Lebih kencang suaranya, lebih nyaring. Nah, yang mendengar dengar enggak? Coba semuanya diam. Nah, kalian mendengar suara dari luar? Suaranya siapa itu? Oh ya, ada suara dari anak kelas 4, ada suara Pak Guru dari kelas. Tahu suaranya siapa itu? Pak Guru siapa? Pak Guru Aringga. Nah, itu bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, itu tadi merambat melalui udara atau gas. Nah, oke, kembali ke tempat duduk. Kemudian, yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda. Ya, betul, pintar. Benda cair. Benda cair seperti air, ya. Nah, sekarang Pak Guru sudah siapkan bendanya di sini. Ada air. Benda cair. Sekarang kita praktek untuk mengetahui bagaimana perambatan bunyi melalui air. Niam, coba Niam ke sini. Sama Vicky. Vicky. Nah, coba ini. Taruh di air. Taruh pengen begini. Coba telinganya ini. Coba dengar. Coba si tapa sini. Nah, coba ketuk-ketuk tapa. Ya. Terus yang kedua, ini yang pertama diketuk, yang kedua bunyikan ini di dalam air, coba. Bagaimana? Jelas? Sangat jelas. Oke, kemudian kelompok yang ini. Satu orang pegang, satu orang ketuk, satu orang dengar. Ya. Mana yang ketuk? Nyampe enggak ke air? Ya, pelan-pelan. Terus pakai gunting. Jelas? Coba gantian. Coba gantian, mendengar. Ya, lagi. Jelas? Oke. Kelompok B. 3 orang. 4 orang boleh bisa gantian. Ayo. 4 orang boleh, nanti gantian. Ya, 1 orang pegang. Nah, dengar. Ya, ketuk. Nah, dengar enggak? Jelas? Ya, coba bunyikan guntingnya. Jelas? Oke, gantian coba. Pelan-pelan. Oke, bunyikan guntingnya. Telingamu nyampe di sini di lubangnya. Oke, kelompok A. Jelas ya? Ya. Kelompok A. Ya. Ini. Pegang. Ya. Coba ketuk dulu, ketuk. Nah, bunyikan guntingnya. Ya. Kemudian gantian, coba gantian. Jelas? Oke, selesai ya. Kita simpan dulu. Nah, itu adalah contoh atau kalian praktek membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Sangat jelas. Nah,
Dari ketiga perambatan ini, menurut kalian yang paling baik untuk menghantarkan bunyi yang mana? Yang paling baik itu yang paling jelas, paling nyaring. Dari ketiga media ini, yang paling jelas yang mana? Ya, kelompok ini dulu, kelompok D. Ini yang paling jelas. Kalau kelompok C, melalui benda padat. Ya, terus kelompok B, melalui udara. Terus kelompok A, melalui benda padat. Ya, dua kelompok melalui benda padat, dua kelompok melalui udara. Nah, Pak Guru mau kasih tahu bunyi media yang paling baik untuk mengantarkan bunyi yaitu benda padat. Kenapa benda padat? Karena partikel-partikelnya itu sangat rapat. Itu meja, partikelnya itu sangat rapat. Sehingga kalau kalian mengetuk, itu tuh sangat jelas kedengaran. Ya. Pak Guru punya sesuatu? Nah, apa ini? Ada yang tahu kira-kira ini apa? Telepon? Siapa yang punya HP di rumah? Punya HP semua? Nah, kita kembali ke kita kembali ke zaman dulu. Kita bermain dulu, coba. Siapa yang mau? Niam, apa? Coba. Tapi dikasih ini, dikasih kencang begini. Ngomongnya pelan ya. Coba. Nah, coba. Kedengaran? Coba ulang. Apa? Coba, lagi. Kasih kencang. Kenapa jatuh tapa? Apa? Nah, kamu lagi. Iya. Nah, sekarang coba telepon ke kelompok C coba. Nah, sama Alam. Coba ngomong sesuatu Fahmi, Coba dari sini lagi kelompok C ke B coba. Coba telepon. Ya, sama Humaira. Harus kencang. Kencang. Nyangkut. Lo masuk dari mana? Loh. Ada. Loh, kok nyangkut? Nggak tahu. Nah. Dekat kencang. Apa dia bilang? Sudah. Humaira Rasma bilang sudah. Terus Humaira bilang apa? Benar? Ya. Wah, jelas ya. Coba ke sini lagi. Ke kelompok A. Coba kasih. Nah, oke, sudah disimpan dulu. Nanti dilanjutkan. Sekarang kalian buka halaman 19. Sudah dibuka ya? Coba Humaira baca mulai dari aga itu sampai berbeda-beda. Yang lain menyimak dan memperhatikan gambar ya. Di situ ada gambar.
Ya, dari bacaan tadi, dan coba perhatikan gambar yang ada. Ini ada beberapa jenis sumber bunyi. Menurut kalian, manakah dari gambar tersebut atau alat musik tersebut yang menghasilkan bunyi atau nada tinggi? Yang bernyanyi? Gitar? Yang mana? Iya. Yang ada mic-nya karena tinggi sekali bisa membuat, kalau misalnya Humairo teriak dengan kencang, dengan suara tinggi bisa. Kemudian manakah yang menghasilkan bunyi dengan nada rendah? Rendah yang mana? Apa bunyi apakah itu? Iya, itu dengan nada yang rendah. Nah, menurut kalian apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan suara yang lebih kencang? Supaya suara kita lebih kencang, kedengaran bunyinya, kedengaran nyaring, apa yang perlu dilakukan? Ya, teriak sekencang. Coba pahami teriak kencang-kencangnya. Ya, itu belum kencang, masih ditahan-tahan. Nah, masih bisa kencang itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, sudah jelas ya sifat-sifat bunyi itu. Yang pertama, merambat ke segala arah dan membutuhkan apa? Media atau medium. Media yang pertama yaitu benda padat. Yang kedua, yang ketiga, nah, benda cair. Sekarang sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan. Siapa yang pernah ke gua? Belum? Udah pernah? Oh, belum pernah. Kalau begitu, siapa yang pernah ke rumah kosong? Nah, rumah kosong, ruangan kosong, seperti ini tidak ada apa-apa di dalam. Nah, pernah. Kalau kamu teriak di dalam, bagaimana? Terpantul suaranya. Bagaimana suara pantulannya, kayak gimana? Bagaimana? Seperti ada? Nah, seperti ada yang jawab. Seperti ada efek. Ya, seperti ada yang jawab. Nah, itu namanya pantulan. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, seperti ini. Ini anggap saja ini gua. Nah, ini anggap ini gua. Nah, ini Pak Guru bunyikan. Ada perbedaan? Nah, kenapa ada perbedaan? Padahal botol ini sama. Ya. Nah, karena di dalamnya Pak Guru kasih masuk apa kira-kira? Ada sesuatu yang Pak Guru kasih masuk, yaitu gabus dengan kain. Nah, jadi gabus dengan kain itu dapat meredam suara. Makanya tidak ada pantulan. Sama seperti kelas ini. Kelas ini kalau kosong, itu bisa gaungnya atau gemanya bisa kedengaran sangat jelas. Atau pantulannya sangat jelas. Tetapi kalau ruangan ini ada karpet, terus ada tas kalian, tas-tas, ada benda-benda lain, kain pintu dan lain sebagainya.
styrofoam, nah gaungnya itu akan berkurang atau tidak ada. Karena apa? Karena kain, gabus, dan lain sebagainya itu dia dapat meredam suara. Makanya ini berbeda. Nah, kalau mau dicoba silakan. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat yang ketiga itu, sifat yang ketiga yaitu, coba perhatikan ke depan, bunyi itu memiliki apa ini? Tinggi, rendah, dan ya. Sifat yang ketiga yaitu bunyi memiliki tinggi, rendah, atau memiliki nada tinggi, memiliki nada rendah, dan juga memiliki intensitas. Nah, kita akan praktekkan bagaimana itu tinggi, rendah, dan intensitas bunyi. Coba dengarkan ini. Ada perbedaan? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Ada? Ada perbedaannya? Ya, ada nada tinggi, ada nada rendah. Nah, seperti ini senar satu ini, meskipun senarnya sama, tapi nadanya bisa tinggi, bisa rendah. Tergantung kunci yang kita pakai. Sama dengan suara kita. Suara manusia bisa tinggi, bisa rendah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Nah, beda dengan ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Nah, beda toh? Yang mana yang tinggi? Yang pertama, betul. Yang mana yang rendah? Iya, karena pertama itu Pak Guru main dari kunci G. Indonesia tanah air beta. Terus yang kedua Pak Guru main dari kunci C. Jadi beda. Jadi ada nada tinggi, ada nada rendah. Kemudian intensitasnya. Intensitasnya itu seperti ini. Dengar enggak? Ini senar yang sama ya. Nah, terus ini. Dengar? Dengar? Nah, ada perbedaan enggak? Nah, yang pertama dengan yang kedua yang kedua lebih kencang daripada atau volumenya atau kedengarannya lebih kencang. Nah, itu namanya intensitas. Intensitas bunyi. Seperti waktu Fahmi teriak, itu namanya intensitas atau volumenya besar atau kencang. Coba Fahmi ngomong lagi sekali lagi. Misalnya panggil siapa? Kelas 4 siapa namanya? Ilham, coba Ilham pelan-pelan. Ilham. Nah, kasih naik lagi. Naik lagi? Nah, itu namanya perbedaan intensitas. Jadi suara atau bunyi itu memiliki intensitas bunyi. Atau kencang, atau pelan, atau bisa juga disebut volume suara. Itu namanya intensitas. Ada yang mau nyanyi enggak? Kemudian kita akan melakukan percobaan yang kalian bawa. Silakan ambil botolnya, taruh di atas meja.
Tapa sini, Tapa ambil ini lembar kerjanya. Kelompok C ambil lembar kerjanya. Jaga supaya tidak basah ya. Supaya tidak basah. Tulis nama kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Iya. Nah, sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sekarang botolnya dikasih label atau nama. Nah, ditempel ke botolnya. Nah, silakan. Cuma 4 botol ya. Berarti cuma sampai A, B, C, D. Ini cuma 3 botolnya. A, B, C. Nah, tempel. Sudah tempel semua? Kelompok D ditempel. Sudah? Kelompok D, ayo ditempel. Sudah semua? Ya, sudah semua. Sekarang disusun dari abjad A sampai D. Disusun A, B, C, D. Seperti kelompok ini. Ini sudah tersusun rapi. A, B, C, D. Kelompok D. Nah, disusun. Sudah? Dengarkan instruksi Pak Guru. Kemudian botolnya diisi air. Dari botol A, airnya paling sedikit. Terus botol B, isi air lebih banyak dari botol A. Terus isi lagi air botol C lebih banyak dari botol. Kemudian botol D lebih banyak dari botol. Dan selanjutnya, silakan diisi air. Sini, ambil air di sini. Kelompok D, ambil air di luar situ. Ada air di luar. Ya, ayo silakan. Ada gayung di luar, ada gelas, coba ambil. Ini ambil. Pakai ini. Hati-hati supaya jangan terlalu basah. Yang A dulu. Yang A dulu. Ya, ada gelas di luar, ada. Ambil. Ya, ambil sudah, Diva. Ini masuk. Buka-buka. Ya, awas jangan sampai basah. Kelompok Humairo masuk sini, masuk di sini. Ada air. Tapa bawa sini gayungnya. Ya masuk. Nah, pakai ini. Nanti Pak Guru tadi jelaskan bagaimana. A paling sedikit, B di atasnya, C di atasnya, D di atasnya.
Ya, disusun. A, B, C. Nah, ya benar. Paling sedikit. Sekarang dibuka tutupnya. Ya, sekarang ditiup. Ditiup, tiup ini enggak begitu. Satu orang tiup, ini semuanya. Loh, satu orang. Terus ini. Terus. Nah, lagi, ulang. Yang kencang. Nah, ada perbedaan? Ada. Nah, silakan isi lembar kerja yang ada sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan tadi. Jangan tutup. Berarti kalian sampai di C saja. Ya. Ya. Sudah? A, B, C, D. Oke. Sekarang dibuka tutupnya. Nah, satu orang atau secara bergantian ditiup dari A, B, C, D, E. Ditiup, coba. Dengarkan perbedaannya. Atau bisa dari sini ke sini. Ya. Yes. Lanjut. Loh, udah kedengaran tuh. Kejauhan. Kalau begitu dekatkan. Terus kayak gini. Ada perbedaan? Ada perbedaan? Nah, silakan diisi lembar kerjanya sesuai dengan yang kalian praktek ini. Atau gantian tiup, gantian supaya tahu. Disusun A, B, C, D. Nah, sekarang ditiup. Ini. Loh, satu orang tiup supaya tahu perbedaannya ini. Nah, ada perbedaan? Lagi ulang. Nah, Rasma lagi. Tiup. Nah, sudah lihat perbedaannya? Nah, silakan lembar kerja ini diisi berdasarkan percobaan ini. Nah, sekarang ditiup. Ada bedanya? Ada tinggi, ada rendah? Nah, sekarang kalian kerjakan lembar kerja yang Pak Guru sudah kasih. Ya, sama dijawab pertanyaannya di bawah. Terus ada begitu. Apa yang mau hapus? Maknya. Aduh. Ya, terus naik. Ya, silakan. Agak cepat, waktunya tinggal 15 menit. Ya, jawab. Ini. Bagaimana hasil pengamatannya? Cepat ya, agak cepat. Waktu berjalan terus. 14 menit.
Setelah diisi kolomnya, jawab pertanyaan yang ada di bawah. Ada pertanyaan yang ada di bawah itu apa? Mana? Nah, ini yang di tipe pertama, ini yang di yang cepat. Sama enggak? Tidak jelas. Kasih dekat, kasih dekat. Nggak ada, kurang. Cara niupmu kurang kencang, coba. Nah, ya udah, langsung ke sini aja, langsung ke sini. Ya. Ada yang mau ditanya? Sebentar. Ini langsung ke sini ya. Ini diisi, baru langsung ke sini. Kenapa, Fahmi? Ya, sampai sini. Kan botol kamu cuma sampai botol C, sampai sini. Kemudian lanjut isi. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan. Botol titik-titik menghasilkan nada tertinggi. Botol apa yang nada tertinggi? Nah, tulis botol apa? Mana? Sampai botol D. Ya, sudah selesai. Kemudian silakan dijawab yang ini ke bawah. Jawablah pertanyaan berikut. Botol titik-titik atau botol apa menghasilkan nada tertinggi? Terus, sedangkan botol titik-titik, botol apa yang menghasilkan nada terendah? Ya, kelompok B ada yang mau tanya? Ya, langsung ke sini, langsung ke sini. Tinggi rendah nada bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Benda yang bergetar titik-titik akan menghasilkan bunyi dengan benda yang bergetar apa? Lebih apa gitu. Ada yang sudah selesai? Ya, agak cepat. Waktu tinggal 10 menit. Kelompok D, cepat.
Ayo cepat. Kelompok C juga lebih cepat. Vicky, ayo diskusi sama temannya. Diskusi sama Fahmi. Yo, main gunting. Enggak, itu lanjut di bawah. Lanjut yang di bawahnya. Mana? Mana? Itu tadi ini, kamu tiup dengan cepat dari sini ke sini. Bagaimana intensitas bunyinya? Ini ditulis. Nah, lanjutkan. Ayo cepat. Kelompok C di atasnya ya. Ya, nama-namanya boleh ditulis. Nama-nama anggota kelompoknya. Ya, tulis nama-nama anggota kelompok di sini. Di kelompok B, nama-nama anggotanya. Boleh di sini. Sini juga boleh. Ini tadi yang kamu tiup dengan cepat. Nah, apa yang terjadi? Hampir sama dengan pertanyaan yang ini. Yang tadi. Nah, ini. Hampir sama. Nah, udah diisi. Benda yang bergetar kayak gimana? Bergetar secara apa? Akan menghasilkan bunyi dengan nada. Diapakan supaya nadanya itu tinggi? Misalnya suara kita. Diapakan suara kita supaya suaranya kita itu tinggi? Suaranya Aini. Bergetar dengan apa? Cara bergetarnya bagaimana? Ya, diskusi. Silakan dijawab. Diskusi dengan kelompoknya. Intensitas itu seperti volume, besar kecil, kencang atau pelan. Intensitas tadi Pak Guru sudah jelaskan. Intensitas itu seperti volumenya besar atau kecil, kencang atau pelan. Nyaring atau pelan, itu intensitas.
Kelompok C sudah? Yang sudah dikumpul ya, bagus. Dikumpul. Sudah ditulis nama kelompoknya? Ya. Tidak. Ya. Ya, kelompok lain, ayo cepat. Yo, kelompok D cepat, kelompok B, kelompok A lebih cepat. Ketepatan waktunya juga dinilai ya. Ketepatan waktu juga Pak Guru nilai. Lima menit. Ya. Ya, diisi cepat kelompok B. Sudah? Ya, bagus. Mana? Kalau lihat. Ini kurang N-nya ini. Nyaring N. Ini. Nyaring N-Y. N-Y. Ini terus N di sini. Oke. Kelompok D sudah? Kelompok B. Ya. Ya. Ya, jawabannya bagus-bagus. Bagus-bagus semua jawabannya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Ya, sifat-sifat bunyi, coba dari kelompok D, bisa sebutkan sifat-sifat bunyi ada berapa? Ada berapa? Ada 3, apa saja sifat-sifat bunyi itu? Yang pertama, sifat bunyi itu dapat merambat ke segala arah. Ke segala arah, ke timur, ke barat, utara, selatan, semuanya bisa merambat ke segala arah. Sifat yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan, kelompok D. Terus yang ketiga? Ya,
Bunyi memiliki tinggi atau rendah, atau memiliki nada tinggi, memiliki nada rendah, dan juga memiliki intensitas bunyi atau volumenya. Kemudian Pak Guru mau tanya kelompok C. Bunyi dapat merambat melalui media apa saja? Ya, melalui benda padat, melalui udara atau gas, dan melalui kelompok B. Di antara percobaan tadi, menurut kalian media yang paling baik merambatkan bunyi adalah atau terdengar lebih kencang, terdengar lebih jelas? Bukan yang media yang disebutkan oleh kelompok C. Ada benda padat, udara, dan cair. Ya, benda padat. Tepuk tangan dulu, tepuk 3. Nah, tidak kompak lagi. Ulang, tepuk 5. Ya, kemudian kelompok A. Kemana saja arah bunyi bergerak? Ya, artinya ke segala arah. Mau menyanyi enggak? Mau menyanyi? Siapa yang mau menyanyi hari ini? Atau menyanyi sama Pak Guru? Ya. Siapa Piki? Ya. Kita menyanyi sama Pak Guru aja. Yang lagu tadi? Indonesia Tanah Air Beta. Tuh 2 3. Indonesia. Coba angkat tangan. Mau dicoba? Nah, coba sini. Lam, sini coba. Coba bunyikan, Lam. Nah, coba ambil kursinya. Nah, Alam duduk sini, Lam. Ya, coba. Nah, coba Alam untuk belajar tahap awal, Pak Guru tekankan dulu kuncinya, coba bunyikan. Nah, gini coba. Ya. Terus? Nah. Ada bakat? Ya, tepuk tangan untuk Alam, tepuk tangan. Coba bawa kembali kursinya. Ya, nanti Alam belajar ya main gitar supaya pintar main gitar. Ya. Pak Guru kasih tugas untuk pertemuan berikutnya, kalian mencari tahu tentang bagian-bagian telinga. Apa tugasnya? Bagian-bagian, cari tahu apa itu bagian-bagian telinga. Boleh cari di buku, boleh cari di Google, di YouTube, atau di mana saja. Sumber belajar itu boleh dari sumber manapun, dari berbagai macam sumber. Dari internet boleh, dari orang tua boleh, dari buku boleh. Ya. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk pembelajaran IPA silakan istirahat. Disimpan ini alat-alatnya. Ya, simpan.